Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aidi Gasin. Di sini saya ingin membuat tugas video untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan dosen pengampu Pak Hamdi, SPD MPD, Ibu Dr. Haji Siti Amanah, SPD MPD Kons, dan Ibu Sri Rahmadani MPD, dan Ibu Zubaidah MPD Kons. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bab tentang pendidikan multikultural yang saya akan jelaskan setelah ini. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab pertama. Nah, pada bab pertama ini menjelaskan tentang epistemologi pendidikan. Nah, dalam bab ini ada poin-poinnya. Yang pertama itu pengertian pendidikan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwasanya pendidikan merupakan usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan di masyarakat. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan. Nah, di pendidikan nasional. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan nasional ada 6 poin. Yang pertama itu pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Yang nomor 2, pendidikan diselenggarakan sebagai kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Selanjutnya nomor 3, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pemberdayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Selanjutnya nomor 4, pendidikan diselenggarakan dengan memberi teladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya nomor 5, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga dan masyarakat. Selanjutnya pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada fungsi pendidikan, implementasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perbedaan bangsa guna mencerdaskan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berakhlak mulia, cakap, bermutu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis. Nah, di sini saya sudah menyampaikan untuk bab 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bab 2-nya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian bab 2 tentang epistemologi multikultural. Nah, apa itu multikultural? Nah, multikultural berasal dari kata multi, plural, dan kultural tentang budaya. Nah, multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keagamaan atau kultural yang berarti mencakup baik itu keberagaman agama, ras, suku, dan bangsa dan bentuk-bentuk lainnya yang terus muncul di setiap tahap dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya ada pandangan tentang mengenai konsep multikulturalisme. Nah, menurut Prof. Amartya Sen, multikulturalisme
bukan hanya tentang menghargai perbedaan budaya, namun tapi juga tentang memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka dalam masyarakat yang inklusif. Nah, sejarah multikulturalisme. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah multikulturalisme. Nah, sejarah multikulturalisme pertama kali digunakan pada tahun 1970 sejak dicetuskan oleh Komisi Kerajaan Kanada. Nah, negara berikut yang mendeklarasikan diri melakukan paham multikulturalisme adalah Australia. Nah, Indonesia telah memiliki sejarah multikulturalisme selama puluhan abad dengan diterimanya bangsa pendatang dari Eropa meski pada akhirnya menjajah negara ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan multikulturalisme dan persebarannya. Nah, multikulturalisme di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu letak geografis, di mana Indonesia ini memiliki jalur perdagangan yang besar seperti di Aceh dan di Jawa. Nah, selanjutnya ada perbedaan iklim, dan selanjutnya ada keanekaragaman suku, bangsa, agama, dan ras. Baiklah, di sini saya sudah menjelaskan untuk bab kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bab yang ketiga. Terima kasih. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 3, yang dimana bab 3 ini menjelaskan tentang epistemologi multikultural, yang menjelaskan apa itu akar multikulturalisme. Nah, akar multikulturalisme adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut para ahli sangat beragam. Namun dalam konteks ini, kebudayaan dilihat dalam perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks perspektif kebudayaan tersebut, maka multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Nah, Indonesia memiliki karakteristik multikulturalisme. Nah, karakteristik itu yang pertama ada Indonesia memiliki keanekaan ragaman etnis. Dan setelahnya ada keragaman bahasa dan keanekaragaman agama, budaya, kuliner, dan serta perayaan hari raya yang bermacam-macam dari mulai Sabang sampai Merauke sesuai dengan budaya dan agamanya masing-masing. Nah, selanjutnya ada multikulturalisme dalam kajian universal. Nah, multikulturalisme dan kearifan universal dapat saling melengkapi. Penerapan multikulturalisme dalam masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang memungkinkan nilai-nilai kearifan universal untuk diterapkan dengan lebih efektif. Nah, selanjutnya ada globalisasi, peluang dan ancaman untuk multikulturalisme. Peluang yang pertama yaitu pertukaran budaya. Dengan penggunaan sosial media, budaya kita dapat terkenal dengan orang-orang dimanapun di seluruh dunia dengan cepat melalui media sosial, baik itu Instagram, Facebook, maupun TikTok. Nah, selanjutnya peluang yang kedua ada keragaman dalam medis, dan yang ketiga ada pekerjaan dan mobilitas. Dengan menggunakan media sosial kita dapat menemukan pekerjaan dengan duduk santai di rumah tanpa mengeluarkan tenaga. Nah, ancaman yang dapat ditimbulkan oleh globalisasi yang pertama ada dominasi budaya, yang dimana dominasi budaya ini
dapat ditimbulkan karena globalisasi oleh penggunaan internet seperti media sosial, yang dimana penggunaan media sosial ini memunculkan tren-tren orang barat seperti penggunaan pakaian dan hal yang lainnya. Nah, selanjutnya ada kesenjangan ekonomi, migrasi dan konflik, hilangnya tradisi lokal. Nah, hilangnya tradisi lokal ini disebabkan oleh banyaknya generasi ini yang enggan atau tidak mau mengembangkan kebudayaannya karena sudah ketinggalan zaman. Karena banyak anak-anak sekarang memilih untuk bekerja di luar kampungnya atau di luar lingkungan kebudayaannya dan meninggalkan kebudayaan di tempatnya. Nah, selanjutnya ada menurut Robin, Cohen, dan Kendi terdapat 4 karakteristik globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu, pergantungan negara dalam hal ekonomi, peningkatan interaksi kultural melalui sosmed, dan meningkatnya masalah bersama di berbagai bidang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bab 4. Pada bab ini saya akan menjelaskan permasalahan yang timbul akibat dampak dari multikulturalisme. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak pertama dari multikulturalisme. Yang pertama, keragaman multikulturalisme dapat timbulnya bullying. Nah, bullying merupakan salah satu permasalahan yang sering dijumpai dalam lingkungan sekolah multikulturalisme. Bullying yang berlandaskan perbedaan budaya muncul ketika siswa mengalami intimidasi atau pelecehan akibat perbedaan budaya, etnis, agama, atau bahasa. Nah, tindakan bullying ini dapat terjadi dalam bentuk verbal seperti penghinaan, pengejekan, nonverbal melalui gestur, pengucilan sosial, dan bahkan dalam bentuk fisik. Nah, selanjutnya menurut Angelich 2023, keanekaragaman budaya di Indonesia mempengaruhi sikap perilaku masyarakat terhadap pelecehan seksual. Dalam banyak kasus, pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan termasuk sosial, tempat kerja, dan pendidikan. Budaya yang memperkuat norma-norma perilaku seringkali menormalisasi tindakan pelecehan, menganggapnya sebagai hal yang wajar, dan bahkan dapat menyebabkan stigma terhadap korban yang melaporkan kejadian tersebut. Nah, dari masalah tersebut timbullah resolusi konflik etnis. Nah, apa itu resolusi konflik etnis? Menurut Ralph Dahrendorf menyatakan bahwa terdapat 3 bentuk resolusi konflik, yaitu konsultasi, mediasi, dan arbitrase. Dalam konteks konflik etnis, konsultasi melibatkan diskusi antara semua pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa campur tangan pihak ketiga. Nah, mediasi melibatkan pihak ketiga yang membantu memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai resolusi yang damai terkait konflik antara dua kubu. Nah, selanjutnya upaya memahami kultur subjektif. Nah, menurut Hariawan Aji dan Emma Faiza dalam penelitian mereka tentang budaya Jawa modern menyatakan bahwasanya kultur subjektif mencakup unsur-unsur yang tidak tampak dan abstrak seperti nilai-nilai dan keyakinan mereka, menekankan pentingnya memahami bagaimana individu
menghayati nilai-nilai tersebut dalam konteks budaya modern yang terus berubah. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengaruh budaya luar, individu masih dapat mempertahankan dan mengadaptasikan nilai-nilai tradisional mereka. Nah, selanjutnya ada studi perdamaian untuk mengkaji konflik. Nah, menurut Johan Galtung 2003, seorang pelopor perdamaian menyatakan bahwa untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dalam masyarakat multikultural diperlukan pendekatan yang mencakup 3 dimensi, yaitu patchmaking, patch caving, dan patch building. Nah, Galtung menekankan bahwa patchmaking berfokus pada penyelesaian konflik secara langsung, sedangkan patch building bertujuan untuk membangunkan kembali hubungan antara kompleks etnis dan menciptakan struktur sosial yang mendukung perdamaian jangka panjang. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab selanjutnya, bab 5. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 5 yang menjelaskan permasalahan keluarga yang timbul akibat dampak multikulturalisme. Nah, masalah yang pertama yang timbul dikarenakan dampak multikulturalisme yaitu tingginya angka perceraian. Nah, tingginya angka perceraian ini penyebab terbesarnya terjadinya adalah yang pertama ada infidelitas, yang kedua ada konflik rumah tangga, ketidakcocokan, dan selanjutnya masalah keuangan, selanjutnya ada stres finansial, perselisihan keluarga, masalah kesehatan, ketidaksetaraan gender, usia pernikahan yang muda, ketidaksetaraan dalam pembagian tugas rumah tangga, dan kondisi sosial dan budaya. Setiap keluarga itu berbeda-beda. Nah, tingginya angka perceraian mempunyai dampak. Yang pertama, dampak emosional. Dampak emosional ini seperti depresi dan kecemasan, rasa bersalah dan malu, rasa kehilangan, dan rasa kehilangan kepercayaan. Nah, yang selanjutnya ada dampak psikologis. Yang pertama ada trauma dan stres pasca cerai. Selanjutnya ada kurangnya rasa percaya diri dan kesulitan dalam membangun hubungan baru. Nah, selanjutnya ada dampak kesejahteraan anak. Yang pertama, masalah emosional, penurunan kinerja sekolah, masalah sosial, dan kesehatan mental. Selanjutnya, masalah yang ditimbulkan oleh keluarga yang multikultural yang pertama yaitu konflik antar keluarga. Nah, adapun konflik-konflik yang terjadi dalam keluarga dapat ditinjau dari subjek atau pihak yang berkonflik di dalam keluarga, seperti konflik pasangan suami istri. Dalam hubungan berumah tangga pasti terjadi konflik antara suami dan istri. Konflik tersebut bukanlah hal yang harus dihindari oleh pasangan suami istri, melainkan harus dihadapi dan diselesaikan. Selanjutnya, konflik orang tua dan anak. Seharusnya konflik orang tua dan anak tidak akan terjadi karena orang tua akan senantiasa berkorban untuk anaknya. Namun, realitanya hubungan orang tua dan anak seringkali mengandung perspektif kekuasaan dan kewenangan. Nah, selanjutnya konflik antara saudara. Konflik di antara saudara juga dapat berpengaruh karena kekuatan emosi, keintiman, dan perbedaan sifat pribadi antara satu keluarga dan keluarga lainnya. Nah, selanjutnya apa resolusi konflik etnis? Nah, menurut Weisman mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dalam memecahkan masalah atau solve a problem together. Nah, selanjutnya menurut Shafur Ross menyatakan resolusi konflik merupakan sebuah
terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perbedaan sebagai proses terbuka dalam menyelesaikan sebuah konflik. Nah, resolusi konflik adalah suatu usaha menangani sebab konflik serta berusaha untuk membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama di dalam kelompok-kelompok yang mengalami konflik. Selanjutnya ada resolusi konflik upaya memahami kultur subjektif. Nah, kultur subjektif merupakan berajuk pada cara individu memaknai budaya sendiri yang bisa berbeda dari pandangan orang lain terhadap budayanya. Dalam keluarga yang terdiri dalam latar belakang yang berbeda, disatukan dalam satu rumah yang disebut keluarga, pemahaman terhadap kultur subjektif menjadi penting dalam bimbingan dan konseling multikultural karena kesalahpahaman terkait perbedaan ini dapat memicu konflik antara keluarga. Nah, memahami kultur subjektif adalah proses kompleks yang melibatkan interaksi antara pengalaman individu dan struktur sosial. Upaya untuk memahami kultur subjektif tidak hanya penting untuk analisis sosial, tapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Nah, selanjutnya ada studi perbandingan untuk mengkaji konflik. Nah, studi perbandingan merupakan pendekatan yang berfokus pada pencegahan konflik melalui pengajaran nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan resolusi konflik damai. Nah, multikulturalisme di Indonesia menghadapi tantangan besar dari radikalisme yang dapat memicu konflik. Konteks ini, studi perdamaian perlu diarahkan untuk menangani pertentangan laten antara konflik etnis dan agama. Nah, studi perdamaian dalam konteks multikulturalisme memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif, melibatkan semua pihak dalam dialog serta memahami akar permasalahan adalah kunci untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Oke, hanya di sini untuk menyampaikan mengenai permasalahan keluarga yang timbul akibat dampak multikulturalisme. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang keenam, yaitu beragam permasalahan yang timbul di masyarakat dampak dari keberagaman. Nah, yang pertama materi pertama di sini saya akan menjelaskan tentang resolusi konflik etnis. Nah, faktor yang paling mendasar dalam konflik etnis adalah faktor keberagaman karakteristik sistem sosial, pribadi masing-masing individu, kebutuhan, perasaan dan emosi, serta budaya, konflik dan kekerasan. Kelima faktor tersebut adalah faktor yang memicu konflik yang akhirnya timbul sebagai konflik berskala besar yang melibatkan banyak pihak yang berkonflik, dari konflik individu berkembang menjadi konflik kelompok. Selanjutnya, mekanisme konflik beragama, keagamaan maupun etnis dapat diselesaikan dengan strategi mediasi melalui konselor yang ada di sekitar tempat konflik dan ketua adat setempat. Untuk menyelesaikan konflik antar agama ataupun etnis, yaitu dengan cara melakukan konseling individual terlebih dahulu sebelum melakukan mediasi. Lakukanlah konseling individual terhadap perwakilan kelompok etnis atau agama yang berkonflik untuk menggali informasi mengenai konflik antara etnis atau agama untuk melihat masalah dari perspektif masing-masing dari kubu kelompok yang bermasalah tersebut. Setelah melakukan konseling individual, lakukanlah mediasi dengan membawa ketua adat setempat untuk mendapatkan resolusi yang pasti dari konflik tersebut atau resolusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik kebudayaan maupun etnis beragama. Nah, selanjutnya
Ada resolusi konflik, upaya memahami kultur subjektif. Kultur subjektif adalah kultur subjektif adalah faktor batin yang ada pada kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai, perasaan, dan idealisme. Seperti di Maluku terdapat kearifan lokal yang disebut Pela dan Gandang. Pela lahir berdasarkan ikatan perjanjian, persahabatan, dan persaudaraan dua desa atau lebih. Dan Gandang menyiarkan persahabatan yang terbentuk karena adanya keadaan genealogis. Dalam dunia bimbingan dan konseling, konflik kultur subjektif dapat diselesaikan dengan pemberian layanan informasi pada kelompok-kelompok sosial agar dapat menerima budaya dan kultur yang beda di Indonesia. Kebanyakan konflik kultur subjektif banyak terjadi pada orang-orang yang berpikir bahwasanya kepercayaan yang dia anut adalah yang paling baik di antara yang lain. Oleh beberapa itu, sebagai konselor kita harus memberikan layanan informasi kepada orang-orang yang mengira bahwasanya keyakinannya yang paling baik agar dia dapat memahami bahwasanya di Indonesia memiliki banyak kepercayaan dan kepercayaan tersebut adalah hak masing-masing individu. Selanjutnya, problematika yang berkaitan dengan masalah multikulturalisme ini sangatlah banyak ditemui di berbagai sekolah, tentunya melibatkan peserta didik. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya keseimbangan antara kepribadian dengan perilaku yang diterapkan, sehingga menimbulkan kurangnya rasa toleransi terhadap sesama manusia. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan dari bab pertama atau materi pertama sampai materi yang ke-6. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Terima kasih untuk yang menonton video saya. Semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan atau pembahasan-pembahasan yang saya sampaikan dapat diterima dan dapat dipahami oleh individu yang menonton video saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.